mau menunggu peserta dulu? Ah, kita mulai aja Mbak. Nanti kan Oh, baik. sambil jalan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Oh, semuanya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan saya Hilda Nurani di sini sebagai moderator. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seminar online pada siang hari ini untuk membahas topik perilaku aspal wearing course terhadap pengaruh rendaman air pasang atau ROP dengan bahan tambah polisilin dan coarse aggregate slag yang akan disampaikan langsung oleh narasumber yaitu Bapak Dr. Juni Andri Sulistyo STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. baik. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu teman-teman Atapi semuanya. Oke. Kemudian teman-teman mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Ya, Bismillah izinkanlah saya menjelaskan suatu eh, world issue ya, isu di dunia ini ya, di mana uh, isu di dunia ini kan berhubungan dengan climate change ya. Climate change itu adalah suatu kalau efek atau dampaknya adalah pemanasan global ya, di mana kutub-kutub di dunia ini sudah mulai mencair ya. Kemudian pemanasan suhu global bumi ya, ini efek-efek dari climate change atau perubahan iklim. Nah, untuk salah satu aja nih dari banyak sekali. Ya, jadi riset ini adalah bagian dari riset sustainable development ya, atau riset atau penelitian yang berkelanjutan. Ya, jadi salah satu penanganan climate change itu di pesisir pantai ya. Salah satunya salah satunya adalah dengan melakukan riset ini. Ya, yaitu judulnya adalah pengaruh aspal bearing course terhadap pengaruh rendaman air pasang atau aerob ya, dengan bahan tambah polyethylene dan coarse aggregate slag. Ya, jadi background atau eh, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah jelas di mana di area-area pesisir, khususnya di Pulau Jawa ini kan banyak yang mengalami kondisi land subsidence atau penurunan eh, tanah ya akibat dari pemanasan bumi. Kemudian yang kedua adalah akibat naiknya permukaan air laut. Jadi air laut itu semakin tahun, semakin hari itu dia akan terus naik. Ya, sedangkan eh, naiknya muka air laut di eh, lautan menuju ke daratan itu ya. Kalau kita sebut familiarnya dengan air pasang atau air rob. Ya, ini semua terjadi karena salah satunya akibat dari pemanasan suhu bumi. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kita sadar atau tidak bahwa di dunia ini alam atau iklim ini terus berkembang berubah. Jadi terutama para researcher atau para peneliti itu sudah mulai berpikir ya bagaimana 5-10 tahun dunia ini ya ketika tidak ada suatu penanganan atau eh, pertimbangan untuk membuat seluruh global dari dunia ini semakin lebih baik atau kembali ke alam lagi atau back nature ya. Kemudian di background lagi oleh penelitian Profesor Jana Jambek ya dari Austria ya. Jadi em, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini di lautan Indonesia ini peringkat kedua setelah China, yaitu dia merupakan sampah lautan terbesar ya, atau sekitar 2,9 juta metrik ton per tahun. Penelitian Prof. Jena Jambek di 2015. Ya, kemudian dari masih di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ya, di Marine Bersih Indonesia itu mendapatkan dominate
kantong plastik ya yang punya yang tidak laku punya residu sebesar 62%. Ya, ini kita juga harus memperhatikan di lingkungan kita. Tidak hanya kita kita tidak hanya menggunakan ya, tapi kita tidak melakukan treatment-treatment terhadap eh, salah satu ya ini salah satu dari banyak sekali limbah-limbah yang kita hasilkan sendiri sebagai manusia. Nah, coba kita melakukan bagian dari sustainable atau eh, pembangunan yang berkelanjutan, ya seperti itu. Ya, ini ya Indonesia nomor dua termasuk. Ya, kemudian dari sini kita akan coba teliti nih, bagaimana perubahan karakteristik dari aspal ini. Ya, nanti aspal ini kita sounding atau kita bandingkan comparison dengan dua bagian yaitu air pasang dan air banjir. Ya, bagaimana? Jadi basicnya basicnya adalah kita tahu bahwa aspal ini adalah bagian yang dia tidak tahan terhadap air. Nah, kita mencoba melakukan sesuatu yang bukan melawan alam ya, tetapi eh, dalam rumus berkebalikan, bagaimana aspal itu tahan kuat terhadap alam, khususnya kondisi-kondisi di pesisir. Ya. Mencoba membuat formulasi. Ya, bagaimana cara analisisnya? Kita menganalisisnya, kita ada berdasarkan dari pengaruh klorida. Ya, nanti kita cek bagaimana klor yang ada di pesisir, kemudian bagaimana kondisi uh, tidal flood ya atau uh, air banjir. Jadi air banjir itu bedanya adalah air yang datang dari pegunungan dia ke sungai, sungai bisa ke masyarakat apabila drainase tidak bagus ya. Tapi di fenomena di pesisir kita yang memang sekarang dalam kondisi cuaca ekstrim ini memang luar biasa di mana uh, justru air laut yang naik ke permukaan atau daratan ya. Nah, ini kita coba uji secara uh, analisis secara kimiawi. Ya. Kemudian harapannya adalah di dalam riset kita itu adalah di mana nanti job mix formula atau campuran yang terbaik itu dapat di-apply ya, dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya khususnya di area-area pesisir karena tentunya kita tahu ketika rigid pavement itu diberikan di area-area pesisir memang aktualinya memang bagus untuk kondisi road pavement-nya. Tetapi ketika ketika itu ya roadnya bagus tapi di lingkungan environment-nya, di lingkungannya itu akan jalan semakin tinggi tapi eh, kampung atau rumah-rumah sekitarnya akan semakin tenggelam. Kita bisa cek di kondisi area eh, Sayung Demak sekitarnya ya akan terus turun ya. Bagaimana kita bisa mengkomposit, artinya tidak full 100% ini suatu flexible pavement, tapi kita mengkomposit saja. Bagaimana kita membuat formulasi untuk ketahanan atau durability pada aspal tersebut. Ya. Kemudian di sini kita punya dua kombinasi yaitu aspal maaf, yaitu ada air banjir dan aerob. Nah, kita modifikasi supaya mana sih yang lebih bagus, mana sih yang lebih tahan terhadap eh, kondisi rendaman, ya khususnya. Memang secara simulate atau secara simulasi ini kita belum all out di hari maksimum ya atau maksimum hari karena kita eh, mencoba dulu di awal bagaimana di 30 hari kondisi eh, tergenang itu masih bagus dan masih dalam kondisi best portability ya atau bagus dalam eh, keawetannya seperti itu. Ya, kemudian kita juga melakukan eksperimen di mana ada daur ulang plastik ya di mana ada beberapa jenis limbah plastik yang kita lihat bersama. Ya ada low density polyethylene itu contohnya kantong kresek, kemudian ada PET yang botol, kemudian HDPE.
PP, PS, dan sebagainya. Nah, kita mentrai dulu. Sebenarnya ada penelitian kami lain yang di semua material ini, cuman kita di sini kita share untuk di material awalnya di LDPE. Ya, kenapa LDPE? Karena LDPE itu atau kantong kresek ya, kalau kita sebut familiarnya itu dia adalah eh, kantong yang tidak laku ya 62% dan banyak terbuang sebagai sampah lautan. Ketika dia dimasukkan ke dalam tanah atau ditimbun, dia pun tidak terurai. Ya, secara otomatis dia tidak terurai. Ya, kemudian ada beberapa riset ya, sudah riset sebelumnya. Ketahanan konvensional ini pada LDPI ini ketika dimix dengan modified aspal itu, dia memiliki ketahanan akhirnya sampai dengan 63%. Ini ya salah satunya keunggulan dari si LDPE ini dia mempunyai ketahanan air ya hingga 63%. Ya, ini kalau yang ini adalah penelitian dari Litbang dari Bandung ya. Kemudian alasan-alasannya adalah menggunakan polimer itu jenis plastomer, kemudian bagus dalam modified, kemudian limbah ini syaratnya adalah harus dibersihkan, posisi kering, bersih, dan terbebas dari limbah-limbah organik lainnya. Ya, ini ya salah satu syarat-syaratnya. Ya, kalau kita lihat secara pengujian nih, ya, polimer low density polyethylene ini, ya, dia memulai nilai dekomposisi yang tinggi ya, bagus ya, di angka 289 sampai 335, di mana pencampuran suhu pencampuran aspal modified itu hanya eh, di sekitar 165 derajat sampai dengan 185. Jadi ini menjadi terintegrasi ya, atau balance di antara kebutuhan dari polimernya posisi dikomposisi dengan eh, bertemunya ya, ini kalau ini titik nyalanya ya. Kalau nyalanya sih tinggi. Kemudian AC polutannya juga cuman ada dua ya, di posisi CH4 dan CH2 C2H6. Oke. Nah, ini bisa disebut karakternya adalah mempunyai nilai dekomposisi di atas 250 derajat. Kemudian salah satunya dia punya kemampuan yang mengikat cukup baik. Ya, other material, material lain yang kita perkenalkan yaitu slag. Slag ini memang suatu limbah, ya, suatu limbah baja ya, begitu. Limbah baja ini tentunya banyak sekali produknya di Indonesia khususnya ya, tidak hanya di Krakatau Steel, di setiap daerah saya lihat juga ada seperti di Sragen, di Ceper ya. Kemudian di Pemalang, Batang dan Tegal itu ada sebagian mereka memproduksi baja ya, baja di posisi pembuatan material rumahan ya, seperti itu. Ya, kemudian ada material besar juga di Jawa Timur. Ya, ini yang kita pakai jenisnya adalah exposed glass cold surface seperti ini ya. Jadi kenapa? Salah satu alasan kita gunakan adalah karena dia memiliki daya serap yang lebih kecil dari tipe lainnya, yaitu ketika dia menyerap air itu kurang dari 1%. Ya, jika agregat batu belah, ya dia memiliki nilai absorpsi lebih tinggi ya, sampai 3-4%. Sedangkan di slag ini kita coba mix, dia ada di kemampuan penyerapannya adalah 1%. Jadi dia tidak banyak menyimpan air di dalamnya. Kemudian rumus awal atau pencampuran awal yang kita gunakan ya, yaitu kita pakai rumus IRS ya, atau stabilitas sisa, indeks stabilitas sisa awal dari MSI dibagi MSS, dari stabilitas Marshall dibagi perendaman. Kemudian yang kedua, kita pakai juga rumus yang digunakan adalah indeks penerusan stabilitas. Ya, ini yaitu berasal dari persentase kekuatan, ya, sisa, kemudian dikurangi dengan eh, waktu tertentu. Ya, jadi persentase waktu sisa, kemudian dikurangi waktu tertentu, kemudian dibagi dengan
periode perendamannya. Jadi ada beberapa jenis. Jadi perendaman ini kita gunakan tiga jenis. Sementara ini kita gunakan tiga jenis, 7, 14, dan 21 hari. Tentunya pasti akan lebih berkembang lagi ya. Kemudian ada salah satu, ya ini inovasi kami, nggih. Tentunya belum sempurna, tetapi kita coba untuk yang terbaik. Di mana pertama adalah awal cara kita membuat daur ulang, yaitu kita melakukan proses pengolahan dulu, ya. Pengolahan limbah itu dengan pemilahan, kita stok, kita cacah, ya. Kemudian kita gunakan mesin pecacah, ya, untuk membuat campuran modifiednya, ya. Jadi ukurannya adalah cuman di saringan 3/8 atau 9,5 mili, ya, atau ya kurang lebih 1 sentian, gitu, Bapak Ibu, untuk mencampurkan dari mix materialnya. Ya, ini sebagaimana persyaratan di dalam ASTO ya. Kemudian juga persyaratan juga di dalam eh, spesifikasi teknis ya pencampuran. Ya, kemudian untuk posisi kita mixing atau pencampuran di eh, posisi banyak ya atau posisi besar ya. Kemudian kita lakukan setiap kebutuhan kita bungkus ya. Setiap kebutuhan plastiknya itu kurang lebih kebutuhannya 2,6 ton per kilometer apabila itu kelas 3 ya, kelas jalan eh, kelas 3 kelas di bawahnya kolektor nih, kelas desa mungkin 1 layar nih. Kemudian bisa pembungkasan ini sesuai berat ya yang dibutuhkan atau 3,6 kilogram ya atau sebesar 800 kilogram untuk campuran aspal. Bagaimana proses pencampurannya? Di sini kita menggunakan dry process ya. Dry process di mana agregat panas ya yang sudah mixing. Jadi kita menggunakan hot bin ya, Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan cold bin, menggunakan hot bin di mana eh, di dalam hot bin itu akan kita campurkan dengan mixing LDPE disorter yang sudah dibersihkan. Kemudian setelah dicampur itu dengan agregat panas ya, tentunya ini agregatnya sudah eh, bercampur ya. Nanti berbentuk akan membuat suatu bagian dari polimer coat agregat. Ya, ini sungguh yang dipersyaratkan atau suhu yang sudah berhasil dilakukan adalah di suhu 165 sampai 185 derajat Celcius sebagaimana suhu yang dipersyaratkan ya. Nanti kemudian untuk pengolahan ya, pengolahan plastik ini kalau plastiknya sudah banyak, oke. Cuman di sini adalah plastik mixing dengan agregat slag ya. Jadi hasil ya di beberapa peneliti sebelumnya atau memang beberapa dinas yang menggunakan ya seperti di Bali itu jadi mampu meningkatkan marsal kemampuan marsal sebesar 40%, kemudian mampu bertahan terhadap deformasi dan retak lelah. Ya, kemudian dengan pencampuran salah satu bahannya itu plastik itu kan kita melakukan daur ulang ya. Merupakan bagian dari karena plastik itu bagian dari plastomer ya. Dia berfungsi untuk bahan dalam bahan tambah khususnya ya. Ya, di mana nanti posisi LDP ini akan kita mixing di lubang kontrol Pak Mil Medal di dalam AMP nggih. Dalam AMP kita mixing. Kemudian kita mixing secara dry ya. Nanti di suhu ya tadi kurang lebih kalau berhasilnya itu di suhu 120 derajat per 10 detiknya. Kemudian ini sudah mixing agregat batu belah dan mixing agregat slag. Nah, kemudian apa sih aspal yang kita gunakan? Kita menggunakan sementara ini kita masih percaya kepada CAP 57 ya, itu sudah familiar bagi Bapak Ibu semua ya. Karena CAP itu ada sebagian dari modified yang sudah ada rubbernya ya, yang memang sudah dicoba.
Kemudian kalau kita berbicara tentang ketahanan terhadap air ya atau boiling wedge, nah, ini diuji bahwa penyelimutan plastik di 5% dia mampu polimer coat agregatnya mampu menyelimuti hingga 84%. Kemudian apa sih kelebihannya dari JAP 57 ini ya? Jadi JAP 57 ini adalah inovasi dari aspal polimer di mana dia punya proses pencampuran atau blending ya yang konvensional yaitu dari uh, el- elaf- alphalloy ya atau elastomer. Dia menggunakan teknologi RET, yaitu Retractive Elastomer Terpolymer. Jadi tidak ada pemisahan antara endapan aspal dengan polimernya karena semua reaksi yang terjadi secara kimiawi. Ya. Ini nilai penetrasinya di 55,9 dan viscosity-nya ada di 1365 centiliters. Ya, ini persyaratan lainnya ya standar ya, standar pengujian. Nah, tentunya untuk riset ini tidak hanya dilakukan satu orang, ada peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan riset bersama ya, di mana dari University of Khartoum di India ini juga melakukan ada 4 kandungan terak baja dari 2 sampai 6 sampai 8%. Kemudian Ravi Shankar juga sama ya. Teknologi Karnataka itu di India juga ya melakukan riset uh, limbah ini. Kemudian ada graduate. Graduate ini dia dari Australia ya. Australia ini tapi dia lebih ke HDPE. Ya, HDPE dia mengharapkan ada campuran polimer konvensional. Kemudian yang terakhir Sonali. Sonali itu juga dia ada beberapa jenis eh, campuran slag di situ di campurannya Sonali. Ya. Kemudian bagaimana kita melakukan ini? Jadi untuk mixing komposisinya jadi kita awalnya buat jadi limbah itu 0 sampai 18%, 0, 2, 4, 6, 8 sampai 18. Kemudian agregatnya ada di 100% slag, 50% batu belah, 50% slag dan 100% batu belah. Kemudian kita menggunakan dua jenis rendaman air yaitu rendaman air pasang dan air banjir. Untuk metodenya kita menggunakan dua metode yaitu metode siklik. Siklik itu terputus dan continuous. Jadi kalau yang kita lihat ini adalah continuous yaitu 7, 14, 21 hari, sementara 21 hari. Lagi akan kita kembangkan lagi untuk metode perendamannya yang kemarin kita diskusikan dengan beberapa panel ahli itu harapannya mampu durability-nya di 365 hari. Ya, harapannya. Kemudian siklik caranya adalah kita pertama merendam dulu. Jadi hasil campuran terbaik itu kita rendam. Kemudian kita pulihkan atau kita biarkan, nggih. Kemudian kita rendam lagi 12 jam, kita pulihkan lagi, kita tes. Kemudian kita rendam, kita pulihkan, kita rendam lagi, kita tes. Kita rendam, kita pulihkan, rendam lagi, pulihkan, dan dites. Kenapa kita lakukan ini? Karena pada saat air pasang itu terjadinya tidak selalu continuous, ya kan? Ketika dia direndam, kemudian air pasang itu akan mengalami surut, ya. Surut selama 12 jam secara metodenya, kemudian dia akan kembali lagi di hari berikutnya, ya. Kemudian bagaimana hasilnya? Ya, begitu pula kita akan lakukan itu secara berulang-ulang. Ya. Kemudian riset yang kita lakukan ini dari semua pengujian yang kita lakukan itu ada secara laboratorium ya Bapak Ibu itu ada 500 benda uji ya atau 423 hampir 500 lah. Sebenarnya lebih karena ada benda-benda uji yang memang terbuang karena memang di awalnya tidak berhasil saat di masa kemudian kita cari eh, buat lagi ya seperti itu. Dengan ukurannya karena ini modified ukuran kita adalah 14,7 cm, tingginya 9,3 cm sesuai dengan ASTO. Ya, kemudian kita juga melakukan Ini udah mulai Bang. pengujian ya. Kita juga melakukan pengujian ini tidak hanya marsal saja, tetapi kita juga pengujian secara with well tracking ya, well tracking mesin
yang kita siapkan 9 benda uji. Bagaimana hasil parameter aspalnya masih sama nggih, di mana dia punya nilai penetrasi 5,9 dan nilai viscosity di angka 1365 cm. Ya, ini yang memang viscosity itu kan kekentalan kinematis yang memang sangat berpengaruh terhadap kondisi Ya, campuran. Kak. Kan dari LP juga kalau di Ya, server itu. kemudian Itu udah kita ngapain ya? juga melakukan uji zat suspensi ya, atau uji zat air pasang ya, Bapak Ibu, di mana air pasang dan aerob ini kita banjirkan di mana kita temukan ini dilakukan oleh Skofindo nggih, atau vendor kami, di mana klorida di sini pada aerob ini ditemukan sampai dengan 9.550 miligram per liternya ya. Ini untuk satu per pengujian. Sedangkan untuk air banjir ya ini ditemukan 753 klorida di situ. Ini kan paling berbahaya kan di sini nggih. Untuk kondisi perkerasan itu kan memang paling berbahaya di kloridanya. Ya. Kalau agregat standar nggih kita harus sesuai dengan spesifikasi dan masuk sesuai dengan ayakan. Karena ini ada komben dari karena agregat selek itu tidak semua ukurannya sama kan, ada yang 1/2 inch, ada yang 3/4 ini tidak pasti agregat itu sama, sehingga kita harus sesuai dengan spesifikasi ya. Jadi ada pemilihan-pemilihan tertentu. Kemudian ini asal dari kadar aspal optimum, di mana kita pada modified ini kita menggunakan hasil terbaik untuk kadar aspal optimum yaitu 5,8%. Ya, kemudian ini ada hasil-hasil ini memang hasil-hasil ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang kita highlight pada hasil-hasil pengujian-pengujian laboratorium adalah khususnya di film ya, atau rongga udaranya ya, di mana di sini ada perbandingan film, FMA dan FVB ya, ya bahwa agregat slag di 50% itu ya, dia memiliki nilai film-nya ada yang eh, kurang dari 3 dan FM-nya kurang dari 15. Ya, ada yang memenuhi, ada yang tidak memenuhi sesuai campurannya. Ya. Kemudian untuk hasil di berkala banjir LDPI 6%, ini perendamannya 24 jam ya. Di sini film-nya atau void in mineral kurang dari 3% juga ya. Kurang dari 3% juga. Ya. Kemudian mohon maaf, ini ada skip ya. Kemudian untuk perhitungan analisis ini, oh maaf, agak kepotong. Ya, ini ya. Saya, oh tidak bisa. Bentar ya, agak gangguan sedikit. Ya, ini ya. Jadi untuk eh, kita tahu setiap penelitian dari laboratorium itu pasti banyak mistik ya, atau banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik dari peneliti sendiri atau orang yang membantu atau helpernya kan banyak ya. Sehingga penelitian laboratorium ini harus divalidasi gitu, Bapak. Harus dihitung kembali secara rumus ya. Nah, ini kita gunakan MATLAB, Mathematics Laboratory, untuk memvalidasi dari riset tersebut. Nah, atau hitungan atau hasil uji-ujinya itu kita validasi kembali. Seberapa persen sih mistake-nya atau kesalahan-kesalahannya? Karena apabila kesalahan besar itu akan mempengaruhi dari hasilnya. Ya, untuk perhitungan secara mematik laboratori, ya, ini di nah, di 7 hari, ya, hot and mineralnya di 6% ini adalah sesuai spesifikasi ya, di posisi pencampuran 6%. Sedangkan di 7 hari laboratorium ini juga memenuhi hampir mirip nggih.
lebih besar di laboratorium karena mungkin koefisiennya lebih besar 3,59, di realnya 3,57. Jadi memang di 6% ini yang bisa kita gunakan, tetapi di lainnya itu hasilnya memang tidak sesuai, gitu, tidak sesuai atau tidak eh, dapat digunakan dalam perkerasan. Ya, kalau kita lihat di pembahasannya secara grafik juga, ya, di mana eh, di masih di film ya, 7 hari ini tadi kan untuk film kan 3-5% nih pesertanya. Jadi 3,57 sampai 3,04 di posisi pencampuran 6%. Ya, ini 6% LDPE dan 50% slag nggih, Bapak Ibu. Jadi 50% batu belah, 50% slag dan 6% di LDPE yang paling terbaik. Ya. Kemudian untuk maaf, kemudian untuk perendaman berkala di air pasang, ya. Berkala ini yang eh, 12 jam dibiarkan, 12 jam dibiarkan gitu. Ya, ini 66% masuk, kemudian di 8% masuk, di 10% dan 18 semuanya masuk, tetapi di 0 sampai 4% tidak dapat digunakan. Ya, posisinya. Kemudian untuk rekapnya, rekap di perendaman berkala banjir, ya, ini ini berkala banjir ya. Jadi ada berkala aerob, berkala air banjir. Ini di 6% sampai 18% ini dapat digunakan. Ya, posisinya bagus. Pada grafik ini 6 sampai 18 ini tidak ada angka minus ya atau di bawah 3%. Ya, sebenarnya hasil ini masih banyak nggih Bapak Ibu kalau kita detailkan lagi. Mungkin ada PMA, FIB, ada Marshall Quanten ya, sebagainya itu. Tapi yang memang mencolok atau yang memang paling terlihat tidak dapat digunakan di filmnya. Karena kan analoginya ya, bahwa ketika suatu perkerasan itu direndam, itu kan voidnya semakin hari karena dimasuki air atau berlawanan dengan air ini kan semakin membuka atau semakin hari dia semakin terbuka posisinya, oke, seperti itu. Jadi, tetapi kita tidak tahu, tidak bisa menebak mana sih komposisi yang terbaik memang sesuai dengan hasil pengujian. Ya tentunya riset ini tidak hanya kita lakukan saja, tetapi kita juga tulis di beberapa tulisan karya ilmiah di internasional maupun nasional, ya, baik di Sinta ataupun di Scopus. Kemudian kita juga seminarkan secara nasional dan kita juga seminarkan secara internasional. Ya, tujuannya adalah kedepannya harus tentunya riset ini tidak akan langsung berhasil seperti itu ya. Harus ada parameter-parameter lain, misalkan eh, kemampuan ketika dihampar di lapangan gitu kan. Ini eh, dalam tahap uji coba kan seperti itu. Kemudian mungkin di kelas rendah dulu, di kelas 3 kemudian ke kolektor, baru ke primer ya atau ke jalan arteri seperti itu. Ya, jadi perlu masih perlu kajian teknis dan eh, pendalaman lagi terkait eh, penggambaran dan mungkin proses penggambarannya karena gini, eh, proses penggambarannya itu tidak bisa dilakukan karena misalkan posisi tersebut adalah posisi air ya atau posisi terendam. Kalau kondisi kering sih oke, fine, tidak masalah kita melakukan suatu penggambaran di lapangan, tetapi posisi eh, kondisi berair lah inilah yang bagaimana kondisi tersebut eh, kayak kita melawan hukum alam gitu ya, air, tapi kita melakukan pekerjaan di kondisi air ya, itu memang eh, sangat tidak efektif ya gitu kan. Nah, ini ada treatment-treatment tertentu untuk melakukan penggambaran khususnya. Nah, nanti eh, kita juga evaluasi bagaimana umur umur dari kemampuan si perkerasannya tersebut. Ya, ini juga kita semua sudah sebenarkan, Bapak Ibu. Nah, terakhir itu adalah kita juga melakukan membuat electrical mechanical for
well tracking mesin ya. Jadi kita membuat simulation, membuat simulasi ini eh, seakan-akan aspal ini direndam dan juga diberikan beban secara menerus seperti itu. Jadi direndam aerob, dia direndam aerob, kemudian diberikan beban. Ya ini cuman eh, di sini kita cuman menggunakan bebannya yang kita maksimalkan 10 ton. Cuman kalau di prototipe ini kan 2,3 2,3 kilogram ya kalau dikonversi. Nah, kalau nyatanya di 10 ton. Karena ini bebannya hanya sampai di benda uji. Kurang lebihnya seperti itu nggih. Ya, ini sesuai dengan schedule perendamannya. Ya, nah, ini well track nggih, Bapak Ibu. Ini proses-proses pembuatannya. Ya, ini untuk mengelevasi ketahanan deformasi terhadap permainan pengujian aspal dan pergerakan roda secara berkelanjutan. Ya, ini 2,3 kilonewton atau 10 ton dalam skala nyata. Ya, oke, mungkin itu ya sedikit yang bisa saya share ke Bapak Ibu. Tentunya masih banyak yang harus kita evaluating atau kita sempurnakan lagi karena membuat satu inovasi dalam berkarya itu it not easy, harus banyak hal yang dilakukan dan validasi-validasi harus benar-benar kuat. Oke. Baik, itu presentasi dari saya, Mbak Ilda. Mungkin bisa saya Baik, kembalikan ke moderator. baik, terima kasih Pak Juni. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo, jika ada Bapak Ibu atau peserta yang lain ingin menanyakan tentang materi kali ini, bisa disampaikan saja. Monggo, silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa juga diketik boleh pertanyaannya, tidak harus ini nggih, tidak harus Bisa diketik di kolom chat Bapak Ibu ya. jika ada yang mau bertanya. Sebenarnya ini masih harusnya banyak sekali pertanyaannya ya karena memang eh, banyak celahnya di dalam riset ini masih banyak hal yang harus dibahas. Oke, Pak Ibu mungkin Bapak Ibu silahkan bertanya mungkin akan terbuka lagi ya apa sih yang diharapkan dari riset ini. Monggo, rekan mahasiswa boleh juga bertanya. Teman-teman mahasiswa mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Juni. Ya, ya sambil menunggu ya, mungkin saya nunggu kalau ada yang tanya nih. Jadi ini ada gambar lensa subsiden ya. Lensa subsiden itu eh, turunnya eh, daratan ya atau eh, daratan secara terjadi secara eh, alam ya. Ya, semuanya itu mengalami khususnya di daerah pesisir. Jadi sebenarnya semuanya enggak, tidak semua tidak hanya di pesisir, semua daerah itu bahkan kemarin saya sharing dengan teman-teman yang ada di Netherlands ya di Belanda itu di sana juga mengalami juga land subsidence. Mereka sudah biasa dengan kejadian land subsidence ya itu mungkin. Izin Pak. Monggo Pak. Saya Andrea Timothy dari Kalteng Pak.
mau menanyakan, Ya, silakan Pak. di sini kan tajuknya pengaruh terendamnya aspal oleh air laut ya Pak ya. Ya, Di situ jelas air laut itu ada kandungan NaCl, garam, jelas mm-mm, berpengaruh langsung terhadap perilaku aspal. Bagaimana kita yang di Kalteng kan tidak ada air laut Pak, apa mm-mm. sangat berpengaruh eh, air sungai biasa terhadap terendamnya aspal. Ya, Uh, uh, itu proses mengurangi kualitas aspal itu berapa lama waktunya yang berakibat fatal, Pak? Karena banjir pasang surut itu kan bisa kita antisipasi kalau terendam lama itu jadi masalah kalau cuma sehari atau 2 hari. Nah, durasi waktu ya. yang sangat signifikan mempengaruhi kualitas daripada aspal itu berapa hari biasanya, Pak? Terima kasih, itu aja, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Eh, jadi memang betul ya. Di Kalimantan itu kan bukan air laut ya, mungkin air sungai yang pasang. Sehingga kita pakai dua metode ini untuk melakukan ini ya, suatu riset tentunya, eh, bagaimana si aspal ini. Tadi pertanyaannya aspal ya Pak? Iya, eh, aspal, Pak. Perilaku aspal terhadap pengaruh kualitas aspal terhadap rendaman. Kebetulan tajuk materi kita hari ini kan air laut, Pak. Hmm. Selain air laut, kita di Kalimantan Tengah kan nggak ada laut nih. Jadi air sungai biasa apa sangat berpengaruh juga. Terlebih air laut kan ada kandungan garam, bisa mengakibatkan korosi dan aging lah. Oke, itu aja, Pak. Dan Baik. durasi waktu perendaman Oh, durasi toleransi ya. bisa kalau enggak kan antisipasi racing atau segala macam. Baik Pak, itu Oh aja. ya. Baik. Nah, ini mungkin di Kalimantan itu banyak swab juga ya, atau rawa ya, tanah rawa itu juga banyak selera tanah sungai itu. Ya, ini juga berpengaruh terhadap kemampuan. Jadi memang kalau di kondisi berair, Pak, itu harus ada treatment khusus ya, atau kalau kita berbicara tentang aspal berarti ada aspal modified yang dilakukan ya. Ya, ini salah satu aja berinovasi. Tentunya kan kalau dilihat tadi dia punya kandungan ini ya, polimer atau dekomposisi yang bagus, sehingga posisi dia, eh, campuran ini, kita bicara campuran ya, campuran yang bagus ketika bercampur dengan plastik itu dia bisa menahan. Tentunya kalau terlalu lama ya, juga juga kan ada banjir tahunan, ada banjir yang rutin karena kondisi cuaca rutin ya, cuaca hujan seperti itu. Nah, ini kalau durasinya waktu lama, kalau hasil riset kami yang kita riset itu masih di umur 30 sampai 40 hari, Pak. Ya, tentunya kalau di pencampuran seperti ini nanti kami masih mengembangkan di umur 365 hari atau hampir setahun ya. Nanti akan kami search lagi atau kita eh, share lagi hasil-hasil terbarunya. Ini. Kemudian eh, durasi waktunya sementara ini kalau di campuran ini masih 40 hari, ya, masih di 40 hari. Nah, Kemudian eh, ya, untuk treatmentnya memang kita inovasi ini adalah untuk kondisi aspal yang berair ya, atau aspal di kondisi lingkungan air, karena kita menggunakan dua campuran air, yaitu pasang dan air banjir. Tentunya kalau air pasang kan lebih ekstrim, gitu. Kalau dia di posisi ekstrim aja dia masih mampu bertahan, apalagi posisi dia di bawahnya atau dinilai 253 miligram per liter ya. Kondisi air banjir atau air sungai sama kan, air dari hujan kan rata-rata itu kalau sungai ya. Tetap ya, mungkin kalau kondisi yang lebih parah itu adalah ketika ya mungkin sekarang yaitu di posisi Sayong itu merendam merendam secara menerus ya, merendam secara menerus. Jadi
Memang kalau seperti ini, Pak siapa tadi, Ge? Namanya Pak Andrea Timothy Pak Pak Andrea. Kalteng. Pak Andrea ini, kalau area seperti ini tuh kita banyak melakukan trial di lapangan, Pak. Maksudnya kita buat mix, kemudian kita coba hampar, kita cek dulu kondisinya. Oh, setelah rendam sekian, oh ini tidak mampu nih, gitu. Kemudian kita buat mix lagi, kita rendamkan lagi sampai di-apply di lapangan memang ini memang yang terbaik nih, yang memang harus dilakukan atau mungkin di SNI kan seperti itu, jadi patentkan. Jadi itu yang eh, mempengaruhi dari eh, proses-proses mixing ya dari aspal. Mungkin itu ya Pak jawaban dari saya, kurang lebihnya ya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak, udah masuk nih. Atau mau saya bacakan ya Pak, mulai pertanyaan pertama. Ya, J, monggo. Itu dari atas nama Rizky Amanullah. Pertanyaannya, apakah aspal tersebut bisa juga diaplikasikan ke Jalan Tol Laut Semarang-Demak yang sekarang sedang berlangsung proses pekerjaannya? Terima kasih. Ya, eh, terima kasih ini Mas Rizky ya. Ya, ya betul sekali ya, bahwa di tol laut ini, jadi di tol laut ini kan dia akan mengalami konsolidasi atau penurunan yang secara berkala ya kan, dan mungkin tidak hanya berkala ya, menerus begitu. Jadi timbunan itu yang di apply dilakukan di eh, jalan tol itu setinggi 13 meter ya atau 6 stage itu, karena di bawahnya adalah bambu ya, bambu hanya metode yang dikunci dengan geotekstil kan ya. Itu ketika air ketika temburan itu turun, dia akan berhubungan dengan cuaca ekstrim seperti sekarang ya. Jadi karena tol laut itu tujuannya adalah satu sebagai bendung bendung laut ya, membendung laut ya, jadi menahan air laut. Kemudian yang kedua nanti dia sebagai jalan tol. Nah, ketika konsolidasi atau masa penurunan itu eh, kita bilang umur 30 tahun ke depan ya, kan akan semakin turun walaupun nanti akan ada overlay ulang ya. Tapi kalau disyaratkan apabila kondisi aspal itu adalah aspal yang mempunyai nilai permeability tinggi ya, atau dia punya durability yang tinggi terhadap perendaman yang kita apply, yang kita lakukan sekarang. Oh, ini kan kalau di yang kita desain untuk jalan nasional, nggih. Nah, tetapi apabila kita gunakan pada jalan tol itu malah sangat bagus sekali ya, terintegrasi, posisinya dia bisa mm, sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam pekerjaan itu. Ya, ini semakin baik lagi. Ya, yang harapannya sih, harapannya kemarin saya juga beberapa juga berdiskusi dengan para panel ahli. Harapannya harga juga ya, harga dari, karena kita pakai material limbah ini karena bagus kualitasnya, harganya juga lebih rendah atau mungkin sama dengan aspal yang standar sekarang. Jadi eh, kalau ada aspal yang lebih bagus, kenapa tidak dipakai? Itu Mbak yang pertanyaan pertama. Selanjutnya, pertanyaan kedua ya Pak, itu dari HM Dermawan. Pertanyaannya, bagaimana Yang perbandingan Gantas ini belum keuntungan Mbak, Gantas Sky. Gantaska belum kelewat. Gentaska? Masuk nggak ke Mbak? Di saya nggak ada Pak. Oh, oh dia direct nih, dia direct. Ya, Tak bacakan dulu ya yang Gantaska. oh ya. Assalamualaikum. Apakah sudah ada pengaplikasian di lapangan atau belum, J? Untuk apabila sudah diaplikasikan di mana? Gitu mungkin pertanyaan seperti itu. Ya, untuk kalau cuman aspal plastiknya saja sudah ya, sudah beberapa tempat di Bali, termasuk di Purwokerto itu ya. Cuman yang dengan agregat slag ini belum belum kita aplikasikan ya. Memang rencana kita aplikasikan menurut, nanti kita minta izin-izin dari bidang-bidang konservasi ya, yang bidang-bidang eh, pemeliharaan.
Ya, kalau memang diizinkan nanti kita apply dulu mungkin 100 meter atau 50 meter ya. Apakah berhasil di kondisi-kondisi tertentu? Ya, nanti kalau memang berhasil, nah, baru kita, kalau tidak seperti apa, kita harus evaluasi terus kondisinya, nah, try and error dulu ya. Memang semuanya tidak mungkin instan langsung sekali jadi ya. Ya. Dulu saya pernah saat meriset ini pernah mencoba untuk menawarkan di 3 kondisi yaitu di eh, jalan antar kota ya di selatan itu di jalan Purwokerto sana, kemudian di Provinsi Meranggen ya ke arah Karangawan dan Jalan Nasional, tapi belum dapat approval ya. Nanti kalau memang sudah didapatkan approval, kalau di Jalan Nasional mungkin ekstrim ya, memang sangat ekstrim situ. Mungkin itu nggih jawaban saya. Monggo Mbak di pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan dari atas nama HM Darmawan. Pertanyaannya, bagaimana perbandingan keuntungan atau benefit pemakaian metode modifikasi dari segi ekonomi dibanding dengan campuran konvensional? Terima kasih. Ya, ya itu masuk ke etika profesi ya. Kalau orang-orang berprofesi harus eh, tahu nih ekonomisnya, apakah berekonomi atau tidak. Jadi eh, tentunya yang kita harapkan adalah sama. Jadi harganya sama dengan aspal yang memang dijual di pasaran ya 1,2 sampai 1,3 untuk wiring course itu. Ya nanti harapannya sama karena kita cuman kalau ada tambahan modifikasinya atau pencampuran yang mahal nanti kan di daur ulangnya itu nilai daur ulangnya di daur. Ya. Nanti kalau secara detail kita belum pernah menghitung sih ya, belum pernah menghitung. Kalau kita trial nanti kita hitung secara automatically ya, secara otomatis kita hitung juga pengeluarannya. Tapi sementara perhitungan secara kasar bahwa tidak lebih rendah tapi masih sama harganya, masih sama. Kalau penyedia jasa kan pasti memilihnya yang lebih rendah, yang oh ini lebih rendah lebih bagus pasti dipakai. Tapi kalau masih sama, tapi direkomendasi dari kementerian mungkin ya, itu pasti digunakan juga. Tapi kalau lebih mahal, mungkin tidak direkomendasi. Mungkin ya. Seperti itu, Mbak. Selanjutnya, pertanyaan dari atas nama Rian Safa. Pertanyaannya, terkait penggunaan LDPE sebagai bahan tambah polyethylene. Sepemahaman saya, penggunaan LDPE untuk aspal itu kurang efektif akibat sulitnya dilakukan pemilahan limbah plastik, kresek, dan ketidakseragaman komposisi kimia. Penelitian ini di penelitian ini, bagaimana cara peneliti menghadapi masalah tersebut dan apakah ada metode khusus terkait hal tersebut yang digunakan? Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih, Mas Rian ya. Nah, jadi ada 2 treatment ya, atau 2 cara untuk kita mendapatkan eh, limbah plastik ini ya. Bisa dari pertama itu dari lingkungan ya, memang dari lingkungan kita dapatkan limbah. Ya, tentunya seperti kalau teman-teman ya ini ya memang kalau kita berbicara waste ini kita harus banyak belajar dari negara-negara maju ya seperti Jepang itu kan setiap pembuangan limbah itu mereka sudah dipilah ya, dipilah. Jadi ketika sampai di para apa namanya pembawa sampah ya, ya itu orang yang mendistribusikan sampah itu sudah terpilah-pilah. Ya walaupun di Indonesia belum. Ya, pertama bisa dari environment itu dari lingkungan dulu ya bisa dilakukan atau di pengolahan. Kalau di pengolahan di Banyumas yang paling eh, booming kan, booming itu eh, sudah terkenal di Asia Tenggara itu di Banyumas ya pengolahan eh, sampahnya baik sama HDP, LDP atau sebagainya itu sudah. Tapi kan ada pengolahannya ya pengolahan itu yang membuat mahal ya Mas ya Mas Rian itu. Jadi pengolahannya itu kalau masalah dekomposisi atau pencampurannya tidak masalah karena memang eh, di suhu yang pakai ini ya hot bin ya suhu panas bertemu dengan plastik itu kan menyatu tapi harus suhunya yang sesuai. Jadi kelemahannya teman-teman itu kenapa tidak berhasil itu adalah
suhunya, suhu pertemuannya tidak sama. Suhu pertemuannya tidak sesuai yang diinginkan oleh pencampuran aspalnya. Misalkan nih, eh, pencampuran yang normalnya itu kan ada di suhu 155 sampai 145 ya kan. Nah, ketika mengikuti suhu itu, nanti tetap ketika dihampar tidak akan berhasil. Tapi kalau suhunya sama, ya itu pelaksanaan juga sama ya. Para praktisi itu juga kesalahannya di situ biasanya. Kalau suhunya sesuai, pas tidak suhunya tidak sesuai, belum panas sudah dikirim ke lapangan, biasanya nanti akan leak ya atau akan rusak. Ya, jadi jawabannya adalah bisa lewat diri kita atau environment atau lingkungan kita, membuat komunitas atau ya langsung ke pengolahannya, pengolahan dan minta dicacahkan sekalian. Tapi kan itu berbayar, ya kan? Berbayar seperti itu. Oke, monggo selanjutnya, Mbak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Safira Aulia. Apakah aspal akan mengalami kerusakan apabila aspal tersebut tergenang oleh air rob dalam kurun waktu yang lama? Jika tidak, dapat bertahan hingga berapa hari? Terima kasih. Oh ya, nah itu saya sejak awal dari presentasi ini kan saya sudah menyampaikan bahwa kita seperti melawan hukum hukum alam ya kan, di mana semua material, tidak hanya aspal, semua material itu beton juga sama, kalau direndam semakin hari dia juga akan terkupas ya kan. Ya, apalagi yang rendam air pasang. Nah, kita mencoba innovation ya atau inovasi ini. Nah, trialnya adalah dia, kalau di kami tadi di sampai umur 27 hari yang berhasil nih ya kan. Kita kembangkan lagi di umur 40 yang target utamanya itu di 365 hari. Artinya penelitian ini belum berhenti ya. Penelitian ini akan terus continuous, akan terus dilakukan dan akan berlanjut sampai kita temukan hasil maksimum atau hasil terbaiknya. Ataupun mau adik-adik teman-teman semua yang mau melanjutkan penelitian ini ya, saya juga bahagia juga ya kan. Kemudian jika tidak bertahan hingga berapa hari ya. The best-nya itu masih di umur 27 hari untuk air pasang ya, untuk air pasang. Kalau air banjir itu mungkin lebih panjang lagi ya, hingga sampai ketemu di 40 hari ya, kalau air banjir saja. Nah, air pasang itu ada klornya ya, klorida yang air aslinya itu yang semua besi, baja, semua material pasti rusak. Nah, ini 6 pertanyaan aja nih, Mbak. Oke, Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Juni atas pemaparan materi pada hari ini. Selanjutnya kita ke sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Mungkin bisa diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu. Baik, saya mulai ya teman-teman. Saya hitung, satu, dua, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Baik, untuk link materi dan link absensi sudah saya letakkan di kolom chat. Bisa diisi link absensinya untuk mendapatkan sertifikatnya. Lalu untuk materinya bisa di-download di link yang sudah saya berikan. Jika sudah, seminar sore hari ini saya tutup. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan yang baru. Terima kasih kepada Pak Juni yang telah menjadi narasumber dalam topik kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari seminar online pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mbak.